Ya, mungkin kita review sedikit, kita ulas kembali materi yang sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya ya. Oke, jadi kita sudah belajar tentang rantai Markov, lalu kita eh, mempelajari bagaimana proses keputusan Markov. Jadi rantai Markov itu bisa kita gunakan untuk mengambil suatu keputusan ya, mengambil suatu keputusan dalam dalam masalah-masalah yang ada di dalam industri gitu ya. Seperti apa kita ingin melihat probabilitas ya. Jadi probabilitas pada masa yang akan datang jika jika kondisi kita saat ini seperti seperti apa gitu ya. Jadi berapa probabilitas yang paling besar yang bisa kita tentukan untuk mengambil keputusan dalam menentukan kebijakan ya. Sebentar, saya lanjutkan. Recording in progress. Oke. Ya, kita kemarin sudah bicara tentang rantai Markov dan terus keputusannya. Ya, kita perlu ingat kembali lagi, kita punya matriks probabilitas transisi ya. Matriks probabilitas transisi. Kalau di proses keputusan rantai Markov, proses keputusan Markov, kita punya probabilitas penerimaan ya. Jadi seperti apa kita bisa menentukan kebijakan yang akan kita ambil dalam suatu permasalahan. Oke, kemarin ada penerapannya ada dalam beberapa proses keputusan rantai Markov, misalnya untuk inventory, misalnya, lalu juga untuk maintenance dan lain-lain ya, dan lain-lain. Oke, ya ini kita sudah masuk ke contoh ilustrasi masalah petani ya. Jadi seperti apa keputusan yang harus dia ambil gitu ya untuk menentukan apa yang diinginkan ya, apa yang diinginkan. Oke, ya kita punya status ya, status itu misalnya kondisi tanah kita itu adalah baik, cukup, atau jelek. Jadi bagaimana kita mendefinisikan dari status kita, lalu kita punya keputusan. Kalau pada masalah ini adalah tidak melakukan pemupukan atau melakukan pemupukan. Jadi nanti kita lihat seberapa besar probabilitas kita untuk mencapai apa yang kita inginkan jika status kita saat ini itu seperti apa. Apakah itu baik, cukup, atau jelek. Jadi kita bisa mengambil keputusan di masa yang akan datang, itu tindakan apa yang akan kita lakukan. Ya, oh, sebentar. Nah, ini kita bicara tentang matriks probabilitas transisi lagi ya. Itu yang harus kita pahami untuk mencari probabilitas transisi, yang mana pasti akan kita gunakan untuk menentukan keputusan dalam proses rantai Markov, proses keputusan Markov. Oke, ini kemarin ada juga matriks penerimaan, di mana ini adalah suatu matriks, vector matrix ya, vector matrix untuk melihat seberapa besar kita bisa menerima keputusan yang kita buat tadi, yaitu 2, 3, atau berapapun keputusan yang kita punya, seberapa besar probabilitasnya untuk menerima keputusan yang telah kita tetapkan. Ya, di sini ada yang situasi tahap terbatas dan tak terbatas. Kemarin kita sudah bahas yang terbatas ya. Nah, di sini juga ada tentang dynamic programming ya. Ada kita bahas sedikit tentang dynamic programming. Jadi materi yang disampaikan di layar 2 ini saling berkaitan satu sama lain ya. Jadi yang tadinya kita bicara tentang jaringan, di mana jaringan nanti akan kita gunakan pada masalah pemrograman dinamis, lalu di rantai Markov dan proses keputusan Markov juga terdapat apa ya, materi tentang pemrograman dinamis itu sendiri. Di proses keputusan Markov ini sendiri nanti juga akan lanjut ke materi selanjutnya, kelanjutan. Jadi kemarin di sini contoh kita ingin melihat keputusan seperti apa yang akan diambil jika kondisi saat ini itu seperti apa. Itu satu atau tadi yang contoh salah itu. Kemudian contohnya di sini kita punya 2 keputusan tadi ya, punya 2 keputusan, yaitu tidak melakukan pemupukan
dan keputusan 2-nya adalah melakukan pemupukan. Kita punya matriks probabilitas transisi P di sini dan matriks penerimaan tadi R untuk masing-masing alternatif atau untuk masing-masing keputusan tadi, masing-masing tindakan. Ya, ini sudah diketahui matriksnya. Jadi nanti tinggal dilakukan perhitungan seberapa besar nilai dari probabilitasnya. Ya, status saat ini seperti N dan status yang akan datangnya yang ingin kita harapkan. Oke, ini model pemrograman dinamis untuk masalah tani. Sini kita punya ekspektasi penerimaan, jadi seberapa besar ekspektasi atau harapan penerimaan optimal dari tahap ke N. Tahap ini tadi adalah tahun ya, berupa horizon tahun. Jadi berapa tahun ke depan yang akan kita lihat untuk nilai ekspektasinya dari permasalahan yang kita ketahui. Jadi kemarin kita gunakan persamaan rekursif, di sini kita gunakan rekursif mundur, di sini kita punya nilai V, itu adalah ekspektasi penerimaan, kita lakukan tindakan atau keputusan K tadi, K1 ataupun K2. Oke, ini ya nilai V tadi ya adalah ekspektasi penerimaan. Jadi jika kita tidak melakukan pemupukan, yaitu K tadi sama dengan 1, seberapa besar ekspektasi kita bisa menerima hal tersebut gitu ya. Dari probabilitas-probabilitas yang telah diketahui sebelumnya, probabilitas prediksinya tadi. Di sini kita lihat V1 untuk K sama dengan 1 itu 5,3, ini 3, dan seterusnya. Ini juga matriks penerimaan untuk 2 kebijakan. Misalnya di sini kita ingin melihat horizon waktunya sama dengan 3 tahun. Kita punya matriks probabilitas transisi dan matriks penerimaan. Kita ingin melihat seperti apa keputusan yang akan kita ambil untuk 3 tahun ke depan. Ya. Jadi tadi kita punya K1 dan K2, yaitu tidak melakukan pemupukan dan melakukan pemupukan. Kita sudah peroleh nilai ekspektasinya tadi, V1 pada saat K-nya 1, dan V saat K-nya 2. Ya. Di sini kita gunakan pemrograman dinamis dengan rekursif mundur. Ya, berarti kita bergerak dari tahap N sama dengan 3. Kita tadi bicara N-nya tadi adalah tahun. Jadi kita lihat dari tahun ketiga, 2, sampai ke 1. Sebesar apa solusi optimal yang kita peroleh jika kita menggunakan keputusan 1 atau alternatif 1 tadi, atau alternatif 2 atau keputusan 2. Ya, kita punya rumusannya tadi di sini. Ini untuk menghitung nilai ekspektasi penerimaan. Ya, jika kita memutuskan untuk tidak melakukan pemupukan atau melakukan pemupukan. Tadi kita punya 2K tadi ya, alternatif kita tadi. Ya, ini kita peroleh nilai optimalnya di sini. Kita lihat, di sini perhitungannya sudah kita lakukan ya, di minggu sebelumnya. Kita peroleh solusi optimal pada tahun ke-1, sini kita lihat pada N sama dengan 1. Yang optimal itu adalah petani melakukan pemupukan. Nah, yang optimalnya adalah 2, di mana kan 2 tadi adalah melakukan pemupukan tanpa melihat status sistem. Jadi jika I-nya, statusnya tadi entah itu 1, 2, atau 3, dia tetap akan melakukan pemupukan. Ya, tetap akan melakukan pemupukan. Lalu pada tahun kedua, kita lihat di tahap 2 tadi, yang optimal atau keputusan yang optimal itu adalah keputusan 2, yaitu keputusan untuk melakukan pemupukan. Berapapun nanti, apapun nanti statusnya, status tanahnya tadi, kita akan tetap melakukan pemupukan. Lalu pada saat tahap N sama dengan 1, N sama dengan 3, atau tahun ketiga, kita lihat yang optimal di sini, jika status tanah kita itu 1 atau baik, kita tidak melakukan pemupukan. Lalu jika kita melakukan, jika kondisi tanah kita cukup atau jelek, maka keputusan yang kita lakukan adalah melakukan pemupukan. Ini kita lihat dari nilai ekspektasinya tadi ya. Ekspektasinya tadi untuk masing-masing keputusan. Dan jadi di sini sudah dijelaskan untuk menghitung nilai ekspektasi penerimaannya tadi. Di sini rumusannya
kita kalikan dengan nilai probabilitas transisinya ya, probabilitas transisi dan matriks penerimaannya tadi ya, kita punya matriks P dan matriks R. Nah, jadi setelah kita ketahui nilai pada matriks P dan R itu, baru kita bisa cari nilai ekspektasi penerimaan. Dari ekspektasi penerimaan, baru bisa kita simpulkan nilai yang paling optimal untuk setiap keputusan yang kita lakukan ya. Jadi seperti apa keputusan yang akan kita ambil ke depannya pada tahun keberapapun itu yang ingin kita cari dengan melihat status saat ini itu kondisi tanahnya baik, cukup atau jelek ya. Oke, di situ itu kemarin juga ada tentang probabilitas dan penerimaan transisi tidak sama setiap tahun. Tidak sama berarti nilainya nanti akan kita bedakan ya untuk masing-masing ekspektasinya. Kemarin sampai ya di sini ya. Kita gunakan metode enumerasi lengkap. Jadi kita masuk model tahap tak terbatas, ada enumerasi lengkap dan enumerasi kebijakan. Kita ulas sebentar tentang enumerasi lengkap di pertemuan sebelumnya. Kita masih punya matriks probabilitas transisi dan penerimaan transisi. Ya, di sini kita punya langkah-langkah, kemarin juga sempat saya bahas ya di sini. Langkah pertama kita masih menghitung ekspektasi penerimaannya untuk satu langkah. Lalu kita hitung probabilitas stasioner jangka panjang atau P ya, PIS. Jadi kita ingin melihat probabilitas dia akan tetap dinilai tersebut dalam jangka panjang ya. Kalau pada rantai Markov kemarin itu steady state ya. Steady state probability. Lalu di langkah ketiga, nanti kita hitung nilai ekspektasinya, ekspektasi penerimaan tadi. Dengan mengalihkan nilai dari probabilitas stasionernya dengan ekspektasi penerimaan. Jadi, seberapa besar ekspektasi penerimaan dari kebijakan yang kita peroleh, yang kita punya tadi, untuk dapat kita tetapkan. Jadi nanti dari sekian banyak kebijakan yang kita punya, misalnya kita melakukan pemupukan atau tidak melakukan pemupukan, lalu kita punya kebijakan melakukan pemupukan jika kondisi tanah kita seperti satu-satu, atau kita melakukan pemupukan jika kondisi tanah kita dua, dan seterusnya. Jadi dari masing-masing kebijakan itu, kita tentukan ekspektasi penerimaannya. Yang nilai yang paling maksimum nanti, itulah yang akan kita pilih untuk kita ambil. Kita tetapkan ya keputusan kita ambil. Jadi pertama-tama tetap kita hitung ekspektasi penerimaan satu langkah. Jadi dari setiap status yang kita punya tadi, kita hitung dulu ekspektasinya berapa, harapannya yang bisa kita terima itu sebesar apa. Kita ingin nilainya yang paling bagus ya, seperti besar gitu ya. Lalu di langkah kedua kita hitung probabilitas stasioner. Jadi setelah kita dapatkan tadi ekspektasinya tadi kita tetapkan dalam jangka panjang tadi probabilitasnya akan tetap ya, kan stasioner gitu ya. Stasioner barulah kita hitung dari total ekspektasi dari setiap langkah ya, dari setiap langkah. Sehingga untuk kebijakan optimalnya tadi itu adalah nilai maksimum ya, nilai maksimum dari ekspektasi penerimaan kebijakan di setiap kebijakannya. Contohnya kemarin kita punya di sini punya S sama dengan 8 ya, S1, S2 dan seterusnya. Di sini ada deskripsinya. Kebijakan 1 tidak melakukan pemupukan, kebijakan 2 melakukan pemupukan atau memandang status, dan seterusnya. Dari masing-masing kebijakan ini, kita ingin melihat seberapa besar nilai ekspektasi kita, harapan kita jika kita mengambil kebijakan 1 atau mengambil kebijakan 2 dan seterusnya. Jadi kita bandingkan dari semua kebijakan ini untuk mendapatkan nilai harapan atau nilai ekspektasi yang paling tinggi. Ya, perhitungannya masih sama, kita dengan
langkah yang sudah dijelaskan sebelumnya, kita masih punya matriks probabilitas dan penerimaan transisi dari masing-masing S ya, dari masing-masing status kita, kebijakan kita. Ya, ini pada saat P1, berarti pada saat kebijakan 1, matriknya seperti ini, P2 dan seterusnya. Ini tadi di awal sudah diketahui ya pada saat masalah ilustrasi petani tadi. Kita punya P8 dan P8, harusnya 8. Kita masuk ke langkah 1, kita cari ekspektasi penerimaan satu langkah untuk masing-masing S pada masing-masing status. Jadi pada saat kebijakan satu, jika kondisi tanah kita itu baik, seberapa besar nilai ekspektasinya. Lalu pada saat kebijakan yang kita ambil itu 1, ekspektasi kita jika status tanah kita saat ini adalah 2, sebesar apa, dan seterusnya. Ya. Di sini kita hitung VI-nya, itu adalah nilai ekspektasi untuk setiap kebijakan yang akan kita ambil untuk masing-masing kondisi tanah kita atau status tanah kita tadi. Nah, langkah kedua kita hitung nilai probabilitas stasioner. Jadi untuk semua status kita nanti akan peroleh nilai probabilitasnya ya. Jadi jika status tanah kita itu baik, maka dia akan memiliki probabilitas atau peluang ya, peluang secara tetap itu sebesar P1, P2 dan seterusnya. Nah, nilai di sini kita peroleh dengan sistem persamaan linier ya. Persamaan linier terserah mau dikerjakan dengan operasi bilangan elementer atau substitusi eliminasi sehingga diperoleh hasil P1, P2 dan P3 dan seterusnya ya. Tergantung dari jumlah statusnya. Dan untuk masalah kita ini kita punya statusnya tadi 1 baik, 2 cukup, 3 jelek ya. Lalu di sini kita hitung nilai ekspektasinya ya. Ekspektasinya kita kalikan masing-masing nilai probabilitas stasionernya dengan nilai dari V-nya tadi ya. Di sini. Nilai VI pada saat S2 atau pada saat S3 dan seterusnya. Jadi masing-masing dihitung, kita ringkas di langkah 3 dan 4. Ya, untuk setiap kebijakan yang nantinya akan kita pilih dan probabilitas stasionernya. Kalau kita hitung nilai ekspektasinya, kita peroleh yang paling maksimum itu adalah di kebijakan 2 ya, di kebijakan 2. Kebijakan 2 dengan nilai ekspektasinya itu adalah 2,256. Ini tadi kebijakan 2 adalah lakukan pemupukan tanpa memandang status. Jadi hal ini kita lakukan untuk kita jadikan sebagai salah satu referensi untuk mengambil keputusan ya. Jadi seperti apa kita punya kebijakan ya. Kebijakan dalam satu masalah apapun itu masalah yang ada. Misalnya ya di sini contohnya tadi ilustrasi petani. Jadi kita punya beberapa kebijakan, kita cari kebijakan yang paling optimal, yang dapat memberikan nilai paling optimal. Di sini kita punya probabilitas ya, kemungkinan. Jadi kemungkinan kita akan memperoleh nilai yang optimal jika status kita saat ini itu seperti apa, entah itu baik, cukup atau kurang, atau jelek tadi ya. Kita cari nilai yang paling maksimum supaya untuk meminimalisir resiko seperti itu ya. Untuk meminimalisir resiko yang terjadi jika kita memilih kebijakan yang kita ambil. Ya, ini untuk yang tahap tak terbatas. Oke, lalu kita masuk ke metode iterasi kebijakan. Jadi di sini tadi kita punya ya, untuk model tahap tak terbatas kita punya 2. Yang sudah kita bahas di minggu sebelumnya itu adalah metode numerasi lengkap ya, seperti masalah petani tadi. Jadi untuk setiap kebijakan ya, setiap kebijakan kita lakukan perhitungan. Lalu yang kedua kita punya metode iterasi kebijakan ya. Nah, di sini untuk metode numerasi lengkap, seperti di masalah jaringan di awal, sudah pernah saya jelaskan ya. Kalau untuk metode enumerasi itu, akan kita lakukan perhitungan satu-satu ya.
mungkin dicontoh masih sedikit ya, masih sedikit kebijakan yang bisa kita pilih. Walaupun ya kalau kita hitung manual pun sebenarnya cukup lama juga ya untuk perhitungan nilai dari ekspektasinya ya. Sehingga untuk metode enumerasi lengkap itu sendiri, dia memiliki kekurangannya salah satunya adalah komputasi sangat besar. Kalau misalnya S-nya atau kebijakannya itu ada banyak, otomatis kita melakukan perhitungan akan lebih lama lagi, lebih besar lagi, yang mana itu tidak kurang efisien gitu ya, efisien. Lalu di sini juga kesulitan untuk mengenumerasi semua kebijakan secara eksplisit. Sehingga untuk tahap terbatas ya, kita punya satu metode lagi ya. Itu tadi adalah metode iterasi kebijakan ya. Nah, di metode iterasi kebijakan sendiri kita punya dua macam ya. Ada yang dengan faktor diskon dan faktor tanpa diskon. Bentar, saya cari dulu. Ya, kita dengan faktor diskon dan faktor tanpa diskon. Ya, jadi untuk sebuah kebijakan tertentu, penerimaan total pada tahap N dinyatakan dengan persamaan rekursif. Ya, kembali lagi persamaan rekursif yang sudah dipelajari di pemrograman dinamis ya. Kita punya ekspektasi penerimaan pada saat tahap N dan juga di sini probabilitas transisi dan fungsi optimalnya. Ini adalah fungsi rekursif ya, yang pada slide sebelumnya ya. Nah, jadi fungsi rekursif ini sebagai dasar untuk pengembangan metode iterasi kebijakan. Jadi untuk metode iterasi kebijakan ini kita gunakan untuk mengembangkan metode sebelumnya yang dirasa lebih kurang efisien ya, kurang efisien tadi untuk metode enumerasi lengkap ya, secara komputasi dia sangat besar dan dengan komputasi yang besar pun juga akan memakan waktu yang lebih lama, sehingga di sini kita gunakan metode iterasi kebijakan untuk pengembangan metode sebelumnya. Ya, misalkan di sini kita punya ini lambang ini atau disebut dengan eta, itu adalah jumlah tahap tersisa. Kan kita punya tahapan tadi ya, kita punya tahapan kalau dalam pemrograman dinamis kita punya stage ya. Ingat kembali, kita punya stage dalam pemrograman dinamis, kita bicara tadi ada persamaan rekursif, yang mana itu ada di pemrograman dinamis. Nah, ini adalah persamaan rekursifnya untuk I1, 2, sampai M. Dan kita punya F eta, ya. Itu adalah ekspresi penerimaan kumulatif. Diberikan bahwa jumlah tahap tersisa adalah eta. Jadi ini adalah total ya, kumulatif, ekspektasi penerimaan kumulatif yang diberikan. Sama dengan di pemrograman dinamis ya, kita punya nilai kumulatifnya ya, nilai kumulatif tergantung dari apa yang kita cari pada pemrograman dinamis. Ya, di sini kita punya P, di sini P1, 2, sampai M, itu adalah vektor probabilitas status mapan atau steady state ya, dari matriks transisi P. Dilambangkan dengan PJ, ini vektor ya, vektor. Dan vektor X, ini adalah vektor PJ. Lalu kita punya ekspektasi penerimaan per tahap. Ya, jadi tiap tahap itu kita hitung nilai ekspektasinya. Jadi pada tahap 3, 2, 1, yang mana tadi pada contoh tahap itu adalah tahun ya. Tahun kita hitung ekspektasinya, ekspektasi penerimaan setiap tahap. Lalu untuk eta ini tadi adalah jumlah tahap yang tersisa ya. Tersisa itu sehingga maka untuk nilai dari ekspektasi kumulatifnya, ini ekspektasi kumulatif tadi, itu adalah jumlah tahap yang tersisa kita kalikan dengan ekspektasinya dijumlahkan dengan ekspektasi kumulatif. Ya, ini untuk tahap tersisanya itu hingga ya. Mana FI ini adalah konstanta. Ya, ini model matematisnya ya untuk perhitungan dari persamaan rekursif jika
kita punya tahap tak terbatas. Nah, kita punya tujuannya tadi adalah menentukan kebijakan optimal yang menghasilkan nilai maksimum dari ekspektasi. Tadi kita sudah coba pada metode enumerasi lengkap ya. Kita punya S-nya tadi 8, kita punya E1, E2, sampai E8 ya. Kita ingin melihat nilai maksimum dari tadi, ES tadi. Tadi sudah kita peroleh dengan metode enumerasi lengkap. Ya, kalau di sini kita gunakan diskon dan tanpa diskon gitu ya. Karena terdapat M persamaan dengan M plus satu variabel yang tak diketahui, tidak dapat ditentukan dalam satu langkah. Jadi kita tidak bisa menentukannya hanya dalam satu langkah. Kalau tadi pada enumerasi lengkap, kita hanya menggunakan probabilitas stasioner satu langkah tadi ya. Nah, di sini metode ini terdiri dari dua langkah yang dimulai dengan menetapkan kebijakan sebarang, lalu kita gunakan untuk menentukan kebijakan baru yang menghasilkan nilai E yang lebih baik. Jadi di awal kita tetapkan dulu kebijakannya sebarang, berapapun itu. Lalu dari kebijakan yang telah kita tetapkan sebarang tadi, baru bisa kita lakukan untuk menentukan kebijakan yang baru. Ya, ini untuk proses iterasi. Yang pertama, langkah penentuan nilai atau value determination step. Kita pilih sebarang kebijakan S-nya, apapun itu kebijakannya kita pilih sebarang ya, tidak ada aturan memilih sebarang, terserah gitu ya. Dengan menggunakan matriks P tadi, matriks probabilitas transisi dan matriks penerima transisi yang berkaitan dan mengasumsikan secara sebarang FSM sama dengan 0. Ini adalah kumulatifnya ya, karena kita baru bergerak di awal sehingga kumulatifnya masih punya 0. Ya, di sini kita punya persamaan ES, ini adalah ekspektasi pada kebijakan S, ini adalah ekspektasi penerimaannya, dikurang dengan, ini adalah probabilitas transisi kita kalikan dengan ekspektasi pada tahap S, ya. Itu sama dengan ekspektasi penerimaan status I pada tahap S. Lalu kita lanjutkan ke langkah perbaikan ya. Jadi ini pada saat tahap awal kita kita tentukan, kita pilih sebarang kebijakan, baru kita bisa menentukan langkah perbaikan kebijakan. Jadi setelah di awal kita menentukan kebijakannya seperti apa, kita peroleh hasilnya, baru bisa kita perbaiki ya. Itu akan kita lakukan secara terus-menerus, iterasi sampai iterasi itu berhenti ya. Jadi nanti ada kriteria stopping kriteria gitu ya, seperti apa dia akan berhenti untuk iterasinya. Oke, lalu langkah perbaikan kebijakan. Di sini untuk tiap status I, tentukan kebijakan yang berkaitan dengan maksimum dari ekspektasi penerimaan untuk setiap keputusan ditambah dengan probabilitas transisi untuk status saat ini I dan status yang akan datang J dengan alternatif atau keputusannya K dikali dengan ekspektasi penerimaannya. Dan nilai FSJ ini ditentukan dalam langkah penentuan nilai. Keputusan optimum untuk status 1, 2, sampai M mengandung kebijakan baru. Jadi nanti ini kita lakukan perbaikan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik ya, lebih baik dari nilai sebelumnya, yang mana sebelumnya kita pilih itu sebarang. Ya, di contoh misalnya di sini kita ambil sebarang kebijakan satu dan satu. Jadi ini pada saat tahun 1 itu kita pilih kebijakan 1, tahun kita pilih kebijakan 1, tahun 3 kita pilih kebijakan 1. Ini sebarang ya, sebarang. Jadi 1, 2, 1, 2, 2 dan seterusnya, bebas saja ya. Kita punya matriks P, probabilitas kita, dan punya matriks R ya, matriks penerimaan transisi. Oke, lalu kita lakukan tadi di langkah pertama, persamaan langkah iterasi. Ya. Dari kita sudah punya rumusnya tadi. Di sini ini ya, punya ekspektasi pada saat pada saat kebijakan S dengan ekspektasi penerimaan dan seterusnya.
Ya, kita ganti nilainya. Di sini kita punya E. Oh, ini untuk S sama dengan 1 ya. F1 dikurang 0,2 ini tadi adalah P11 berarti ya. P11 di sini 0,2 dikurang 0,5 kali F2 kurang 0,3 kali F3 ya. Sama dengan 5,3. 5,3 ini tadi yang di awal diperoleh. Nilainya tadi adalah ini ya, VIS. Tadi di awal. Ya, ini 5,3 ya. Kembali lagi ke slide sebelumnya. Dan seterusnya, karena kita punya I sama dengan 3, jadi kita punya sampai 3. Di ada 5,3, 3, dan 1. Lalu kita pilih sebarang untuk F3-nya ini tadi itu sama dengan 0 ya. Kita pilih sebarang saja F3 0. Bisa saja juga F2 maupun F1 ya. Terserah kalau mau dicoba 0. Sehingga persamaan itu menghasilkan solusi peroleh. Jadi kalau misalnya ini 0, kita punya persamaan baru, kita cari lagi nilai untuk masing-masing variabelnya. Di sini ada E, ada F1 dan F2 nanti ya. Dipecahkan dengan persamaan linier ya, persamaan linier. Sehingga kita peroleh nilai E-nya itu negatif 1, F1-nya 12,88, F2-nya 8, dan F3 0. Ini untuk langkah pertama yang kita pilih tadi sebarang ya, sebarang kebijakan ya. Jadi kita kan ingin memaksimumkan nilai ekspektasinya ya, sedangkan kita di sini masih peroleh nilai ekspektasinya itu minimum ya, -1, sehingga perlu kita perbaiki lagi kebijakannya. Berarti kebijakan yang kita pilih sebelumnya tadi itu kurang baik ya, kurang baik, sehingga kita ingin mencari yang lebih baik lagi. Nah, di sini langkah perbaikan kebijakannya ya. Ini tadi kita punya rumusan yang di slide sebelumnya ya. Untuk PIK plus P11 seterusnya. Untuk setiap status, kita kan punya statusnya tadi 1, 2, 3, ini baik. Punya 2 keputusan, sama dengan 1 dan sama dengan 2. Nah, kita punya nilai masing-masing, kita tadi sudah punya nilai F1, F2, F3, P1, I1 berdasarkan langkah teka dan seterusnya ya. Kita masukkan nilainya ke sini. Kita punya VIK tadi 5,3 tambah 0,2 kali 12,8 dan seterusnya. Ini kita pecahkan, kita selesaikan dengan pemrograman dinamis ya, sama dengan perhitungan pada saat pemrograman dinamis ya. Kita peroleh di sini, jika status tanah kita itu baik, jika keputusan yang akan kita ambil itu adalah tidak melakukan pemupukan, maka nilai ekspektasinya itu sebesar 11,88. Sedangkan jika kondisi tanah kita itu baik, tapi yang kita ambil itu keputusannya adalah melakukan pemupukan, maka kita mendapatkan nilai ekspektasinya itu 13,6. Nah, kita ingin mencari nilai yang maksimum tadi ya, nilai yang maksimum, ekspektasi maksimum. Oleh nilai ekspektasi penerimaannya atau FI-nya itu adalah 13,66 yang diberikan oleh K atau keputusan 2 ya. Lalu kita lakukan perhitungan yang sama untuk status I sama dengan 2 dan 3 ya. Jadi di sini kita peroleh K optimalnya atau keputusan yang optimalnya, kebijakan optimalnya itu adalah 2 untuk status 2 dan 2 untuk status 3. Sehingga kebijakan baru sekarang itu adalah memberikan pupuk atau memandang status ya, 2, 2, dan 2 ya. Jadi untuk T sama dengan 1 itu 2, T2 2, dan T3 2 ya. Di mana T itu tidak sama dengan S. Nah, lalu sekarang kita punya matriks yang berkaitan dengan kebijakan baru adalah P dan R sekarang. Berarti P2, ini R2. Kita lihat tadi kembali ke atas ya. Nah, ini P2-nya kita punya 0,3 dan seterusnya. Semua juga R2. Kita lakukan lagi perhitungan. Kan kita bicara tentang iterasi kebijakan ya. Jadi kebijakan mana yang paling optimal. Kita lakukan dengan iterasi ya. Sini kita punya kebijakan baru jika status kita itu adalah 2. Maaf, putusan yang kita pilih itu adalah 2.
Masih sama, kita lakukan perhitungan lagi sama langkah iterasi nilai. Ini kita punya status 1 sampai I sama dengan 1, I sama dengan 2, I sama dengan 3. Jadi tadi kita punya rumusan yang di atas ya, masih sama melakukan perhitungannya. Kita cari untuk nilai masing-masing variabelnya. Untuk nilai E, F1, F2, dan F3. Untuk lebih gampang pencariannya, kita lakukan kita pilih sebarang F3-nya sama dengan 0. Sehingga kita peroleh nilai yang di bawah ini, E, F1, dan F2. Ya, sama lagi langkahnya tadi, langkah perbaikan kebijakan ya, masing-masing status dan masing-masing keputusan. Ya. Jadi dari setiap status dan setiap keputusan yang diambil, kita peroleh solusi yang optimalnya adalah yang di sini ya, untuk nilai keputusan dan nilai ekspektasinya. Jadi jika status tanah kita saat ini itu adalah 1, yaitu baik, maka kita punya ekspektasi penerimaannya sebesar 9,01 ya. Dan keputusan yang kita peroleh itu adalah keputusan yang kita ambil itu adalah keputusan 2. Sehingga kebijakan barunya itu masih 2, 2, dan 2. Ya, karena di sini sama ya. Tadi sudah kita peroleh kebijakan baru tadi identik dengan kebijakan sebelumnya. T sama dengan S. Tadi sebelumnya kan kita peroleh juga T-nya adalah S tadi ya, 2, 2, dan 2. Maka di sini iterasi berhenti sehingga kita peroleh kebijakan terakhir itu adalah optimal. Yang terakhir yang kita dapat tadi ya, 2, 2, dan 2. Ya, itu untuk iterasi kebijakan tanpa diskon ya. Jadi kita ingin melihat jika di langkah pertama itu kita memilih sebarang kebijakan, kita lakukan perbaikan sehingga kebijakan yang akan kita pilih nanti ke depannya itu menghasilkan nilai ekspektasi paling optimal ya, di mana kita ingin maksimumkan ekspektasi penerimaan dari kebijakan yang kita pilih. Oke, lalu di sini kita diskon. Sekarang masuk ke metode iterasi kebijakan dengan faktor diskon. Nah, di sini ada faktor ya, faktor tambahan dalam menentukan kebijakan yang akan kita ambil ke depannya. Jadi algoritma iterasi kebijakan dapat diperluas untuk memasukkan faktor diskon. Kita punya faktor diskonnya adalah alpha, di mana dia akan kurang dari 1. Di sini kita punya lagi persamaan rekursif ya, persamaan rekursif tahap terbatas. Di sini kita menambahkan nilai alfanya di sini ya, tambahkan nilai alfa, jadi nilai maksimum dari ekspektasi penerimaan ini sendiri. Di mana ini yang seperti huruf N ini dibaca eta itu adalah jumlah tahap tersisa. Oke, jika etanya itu menuju 0, di mana model tahap tak terbatas, berarti kan eta itu adalah jumlah tahap tersisa ya. Tidak ada tahap yang tersisa, berarti kan dia masih ada terus ya, masih ada terus tahapannya. Sehingga di sini untuk ekspektasi penerimaannya itu pada saat eta itu sama dengan fungsi penerimaan pada saat sekarang ya. Itu adalah ekspektasi nilai sekarang dari penerimaan yang diskon jika diberikan bahwa sistem adalah status I dan beroperasi dalam horizon waktu tak terbatas. Jadi perilaku jangka panjang untuk ekspektasi nilai I tadi, jika N menuju 0 itu adalah independen ya, tidak terikat terhadap nilai N. Ya, lalu proses iterasi langkahnya sama ya dengan yang sebelumnya, cuma di sini perbedaannya ada di faktor diskon tadi, ada di nilai alfanya ya. Langkah penentuan nilai pertama kita pilih sebarang kebijakan ya, di mana kita sudah pilih matriks P dan matriks R ya, terkait. Kita pecahkan persamaan M-nya tadi, masih sama persamaannya, kita tambahkan dengan faktor alfa ya. Kita lakukan langkah perbaikan, kita cari nilai maksimumnya ya, nilai
maksimumnya. Lalu seperti apa dia akan berhenti jika S-nya itu sama dengan T. Jadi jika kebijakan sebelumnya itu sama dengan kebijakan sekarang yang telah kita perbarui, maka proses iterasi akan berhenti. Contoh di sini faktor diskon yaitu alfa adalah sama dengan 0,6 ya. Kita mulai dengan kebijakan S, kita ambil satu dan satu. Jadi di sini maksudnya jika sistem berada pada 1, 2 atau 3, keputusan yang kita ambil adalah 1 ya. Jadi jika kondisi tanah kita yang baik ya, tadi kita pilih putusannya 1, ini kondisi 2 kita pilih 1, kondisi tanah 3 kita pilih putusan ya. Kita punya matriks P dan R. Ini tadi di awal sudah diketahui. Nanti matriks probabilitas jika kita memilih K-nya itu adalah 1, ini matriksnya. Lalu jika R-nya 1, berarti ini matriksnya. Jadi kita lakukan lagi perhitungan ya, samaan langkah iterasi nilai. Dan di sini tidak ada nilai ekspektasi ya, bedanya tidak ada nilai ekspektasi. Kita hanya punya nilai ekspektasi penerimaan pada saat ya di sini ya, kita punya nilai FS, statusnya I. Ya, kita masukkan nilainya masing-masing, 0,6, ini udah diketahui ya, dari alfanya di sini, nilai apa kita pilih, rumuskan ini kita punya PIK, ini tadi sudah diketahui juga di awal tadi, untuk K sama dengan 1, kita punya dari 1, 2, 3 tadi ya, dari tabel sebelumnya. Kita masuk nilainya di sini, kita peroleh nilai dari masing-masing F ini ya. Kita punya F1 6,61, F2 3,21, F3 negatif 2,5 ya. Lalu kita masukkan lagi ya, untuk menentukan perbaikan ya. Langkah perbaikan kebijakan. Punya rumusan ini tadi ya kawan. Dan kita ganti masing-masing nilainya untuk masing-masing status dan masing-masing kebijakan ya. Nah, kita masukkan, kita lakukan perhitungan, kita peroleh nilai ekspektasinya dan nilai yang optimumnya ya. Di sini optimumnya kita peroleh K-nya itu adalah 2 ya, keputusan yang kita ambil itu adalah 2. Lalu nanti sekarang kita dapat kebijakan yang baru ya. Kebijakan yang baru kita C itu adalah 2, 2, dan 2. Jadi jika status kita itu 1, kita ambil keputusan 2, jika status kita 2, keputusan 2, jika status kita 3, kita ambil kebijakan juga 2 ya. Terus pada langkah perhitungan berikutnya, nah itu berarti nilai 2 dan R2 ya. Ini sudah diketahui di sebelumnya ya, ada slide yang ya, nilai-nilai dari matriks P dan matriks R. Ya, kita lakukan lagi langkah yang sama untuk mencari nilai optimal, kebijakan yang optimal yang baru ya. Ya, untuk kemudian SPL ya, kemudian diperoleh ranking F, F. Oke, di sini kita lakukan perhitungan yang sama ya, kita peroleh 1, 2, dan 2 ya. Nah, ini kebijakan yang baru, kebijakan baru sekarang, itu sekarang adalah 1, 2, 2. Nah, tadi kita kan punya sebelumnya sama dengan 2, 2, dan 2. Berarti kan dia belum sama S, tidak sama dengan T. Nah, kita lakukan lagi perhitungan ya. Lakukan lagi perhitungan, kita punya matriks P dan matriks R. Kita dengan matriks P dan R yang sebelumnya. Berarti matriks probabilitas transisi pada saat 1, 2, dan 2. Ya, itu sama lah perhitungannya ya. Kita bisa lagi nilainya, kita lakukan perhitungan. Data iterasi ke berarti iterasi ke 1, 2, ketiga ya. Ini satu iterasi ketiga. Ternyata kita masih peroleh nilai K-nya itu 1, 2, dan 2 ya.
Sehingga nilai kebijakan sebelumnya itu sama dengan kebijakan sekarang. Pas kebijakan terakhir C itu 1, 2, dan 2 itu adalah optimal. Sehingga proses iterasi berhenti ya, proses iterasi berhenti. Oke, itu tadi untuk metode iterasi kebijakan ya. Jadi tadi ada 2. Ada metode enumerasi lengkap dan juga metode iterasi kebijakan ya. Itu untuk tahap tak terbatas ya. Jadi ada terbatas dan terbatas. Jadi di model tahap tak terbatas dengan metode enumerasi lengkap dan metode kebijakan. Pada enumerasi lengkap kita coba untuk semua kebijakan yang ada ya, untuk semua kebijakan yang ada kita coba semua, lalu kita cari nilai eksekusi yang paling maksimum. Itulah yang kita jadikan kebijakan yang akan kita pilih. Untuk metode iterasi kebijakan kita lakukan iterasi ya, biasa ada iterasi pada contoh-contoh. Jadi kita lakukan sehingga dia memenuhi kriteria berhentinya. Apa nanti ya? Kriteria berhentinya jika kebijakan yang baru, kebijakan saat ini sampai dengan kebijakan sebelumnya, maka proses iterasi akan berhenti. Lalu ya ada 2 tadi, ada dengan diskon dan faktor dengan faktor diskon dan diskon ya. Berbeda untuk rumusannya ya, rumusan perhitungannya. Tapi untuk secara langkah dan kriteria stopnya itu masih sama. Yaitu untuk model tahap terbatas. Kalau pada tahap terbatas, itu model pemrograman linear, setelah keputusan Markov tahap terbatas atau dengan diskon, dapat dirumuskan dan dipecahkan dengan pemrograman linear. Ya. Baik terbatas maupun terbatas. Nah, ini jika kita ingin memecahkan dengan pemrograman linear ya. Ini kita punya maksimum dari nilai tadi itu ada probabilitas kuesioner dan ini adalah ekspektasi ya, ekspektasi penerimaan pada saat pada saat kebijakan S untuk status I. Jadi fungsi tujuannya ya, bagaimana kita menentukan nilai maksimumnya, fungsi batasnya. Ini kalau kita gunakan dengan pemrograman linear, kita punya fungsi tujuan, kita punya pembatas, kita punya variabel juga di sini ya, di sini pembatas pertama di sini PS kali T maka probabilitasnya sama dengan PS. Maksudnya di sini memenuhi di sini ada penelitian di mana probabilitas stasioner kita itu bisa kita kalikan dengan probabilitas itu kan sama dengan nilai J itu sendiri. Lalu untuk probabilitas jumlah dari probabilitas stasioner itu akan sama dengan 9 bernilai lebih sama dengan jika kita selesaikan dengan pemrograman linear. Yang kita punya kumpulan S itu adalah kumpulan semua kebijakan yang mungkin. Lalu pembatas masalah menjamin probabilitas 108 atau steady state itu dari rantai Markov S. Lalu bisa dipecahkan dengan enumerasi lengkap ya, dengan enumerasi lengkap untuk setiap kebijakan. Probabilitas masalah menjadi penentuan secara otomatis tindakan jika sistem sudah dalam status ini. Yang terkena dari semua tindakan optimal mendefinisikan kebijakan optimalisasi. Kurang lebih sama ya dengan materi apapun yang ada di OR2, baik itu masalah jaringan sebelumnya ataupun masalah pemrograman di database. Jadi keputusan yang tersedia pada tiap tahap itu merupakan mendefinisikan kebijakan optimal secara keseluruhan dalam satu sistem. Jadi pada tahap 1 kita sudah memilih ya, kita sudah mendapatkan kebijakan optimal. Nah, itulah nanti akan bisa kita gunakan untuk kebijakan optimal secara sistem dalam satu sistem. Nah, untuk menghitung probabilitas ini model pemrograman linearnya kita punya masalahnya meskipun ekspektasi
syarat ya. Untuk batasnya ya ini cukup diketahui saja ya untuk perhitungan dengan model pemrograman ya. Jadi seperti apa jika kita ingin memodelkan dalam pemrograman linear ya. Jadi seperti apa solusi tujuannya, seperti apa saja pembatasnya, seperti apa aja variabel-variabel yang harus kita ketahui ya. Tadi kan sudah dilakukan perhitungan dengan metode-metode tertentu ya. Beberapa metode tadi dengan yang diketahui. Ya, kalau untuk ini nanti mungkin bisa dibaca sendiri ya bagaimana cara membuat model pemrograman linearnya. Jadi cukup dijabarkan seperti itu jika kita mengetahui nilai-nilai dari parameter variabelnya, jadi tinggal diterjemahkan dalam model matematik untuk pemrograman ini. Ya, ya masih dengan menggunakan sistem persamaan linear yang sudah dipelajari baik itu di matematika dasar ataupun di R1 ya. Ini untuk rumus pemrograman linear dengan faktor diskon. Ya, kalau yang tadi dengan tanpa diskon ya. Kalau dengan diskon atau faktor diskon kita jangan lupa nilai asalnya ini tadi faktor diskonnya sebesar apa faktor diskon yang kita boleh kita bandingkan dengan yang tanpa diskon ya. Ini yang tanpa diskon. Ini secara model matematis saja ya. Bagaimana penerjemahan dari permasalahan proses keputusan Markov ke dalam bentuk model pemrograman ini ya, seperti itu. Oke, materi untuk proses keputusan Markov cukup sampai di sini ya. Mungkin cukup membingungkan ya kalau kita harus melakukan perhitungan secara online ini ya, kan